Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita segera akan mulai pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam. Jadi, kalau begitu saya menuju ke sebentar ini. Malam, Pak Walda, sorry. Oh iya, selamat malam, Prof. Terima kasih untuk eh, Oke, waktu dan malam. sudah Malam memulai, baik. Prof. Iya, pas. Kalau begitu, saya minta kesediaan Pendeta Denny Witi. Silakan, Pak. Di dalam Kristus Yesus, kami ini anak-anakmu, orang percaya kepada Kristus. Kami telah tinggal dalam Engkau, Engkau tinggal dalam kami. Masing-masing kami, Tuhan, memiliki roh-Mu yang kudus. Karena itu kiranya Roh Kudus itu akan memimpin kami dalam diskusi ini untuk memahami akan firman Allah lebih dan lebih. Ini kami menyerahkan Engkau membentuk kami menurut kehendak Tuhan secara objektif, dan kami mau patuh kepada apa yang Engkau firmankan. Dalam nama Yesus, kami akan membincangkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan ini doa kami. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Denny Weku. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, eh, kita malam hari ini akan berdialog dengan beberapa narasumber. Yang ada di sini adalah Rev. Denny Weku, Magister Teologi. Kemudian beliau adalah perwakilan dari Gereja Presbyterian Amerika, tapi khusus untuk yang ada di Asia Tenggara. Dan kemudian kita akan juga berbicara dengan Bapak Samuel Balubun. Beliau adalah pemerhati kondisi Timur Tengah. Dan kemudian yang ketiga, Profesor Jenny Posani, PhD. Beliau adalah Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Dan Pak adalah Dr. Joni Pabisa, Magister Teologi. Beliau adalah dosen IPDN. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan satu disclaimer dulu, supaya ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa dijadikan satu distraction ya. Nah, karena itu saya ingin memberikan disclaimer dulu untuk acara kita malam hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Grace Ministry yang sudah bergerak kurang lebih hampir 5 tahun ini perjalanan pelayanan. Nah, pelayanan ini adalah dialog untuk mendapatkan informasi-informasi sehubungan dengan kebutuhan setiap anak Tuhan di dalam pembelajaran terhadap kebenaran. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang dunia dalam tatanan baru, yang lebih khusus dalam perspektif informatika, teknologi, dan ekonomi. Nah, sedikit saya ingin memberikan latar belakang dari hal yang akan kita bahas malam hari ini adalah sebagai berikut. Historis dunia mengurai perjalanan para pemimpin negara yang memiliki keinginan menguasai dan memerintah seantero dunia yang dikendalikan dalam satu pemerintahan. Hal ini menjadi mimpi seperti misalnya Nimrod dengan Menara Babel. Dia ingin membuat satu negara dengan mendirikan sebuah Menara Babel. Kemudian Firaun dengan Sigurat Mesir, Nebukadnezar di Babel, dan The Great Alexander Yunani, bahkan Napoleon dari Prancis, Hitler Nazi Jerman, dalam konteks untuk menaklukkan dunia. Menjadi pertanyaan menarik di sini adalah begini, bukankah hal ini juga yang ditawarkan iblis saat menggoda anak manusia? Dia menawarkan, dia akan menyerahkan seluruh pemerintahan, bahkan dunia, tetapi Yesus menjawab dengan tegas, dengan lugas, yaitu engkau harus menyembah aku. Nah, bukankah hal ini juga kini sekelompok elit pemegang kekuasaan bidang keuangan, ekonomi, sosial, politik, keagamaan, dan spiritualitas berlomba untuk mewujudkannya dengan janji kehidupan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan seluruh masyarakat dunia, menggadang tema utama yang menggiring opini publik, yaitu persiapan New World Order, yaitu tatanan dunia baru. Nah, pengendalian keuangan dunia merupakan strategi untuk mengendalikan semua pemerintahan. Nah,
Secara faktual, peran gereja mengalami perubahan besar, menetapkan langkah pelayanan bersifat konvensional menjadi penginjilan atau pelayanan tatap muka modern menggunakan teknologi kekinian. Menjelang kedatangan tanda kutip dalam bahasa Alkitab misterion di awan-awan yang kan mengubah tubuh yang fana menjadi seperti tubuh yang mulia Kristus. Dan juga setelah kedatangan itu ada satu kedatangan yang disebut kedatangan kedua kalinya yang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Dalam perspektif eskatologi, perubahan masyarakat terjadi semakin cepat, menggiring gereja untuk berkontekstual mengikuti perubahan tersebut. Tatanan baru, dunia baru begitu mengagumkan pemikiran sehingga melahirkan khayalan, fantasi, bahkan mengubah pola pelayanan kehidupan. Dan kini informatika dan teknologi menjadi penentu dalam mengejar harta karun, dividen, benefit, profit ekonomi global dan kekuasaan global untuk menjadi pionir pemimpin yang akan memimpin dunia dalam tatanan baru. Nah, kata kunci yang saya coba garis bawahi di sini adalah tatanan, IT, informatika dan teknologi, ekonomi, dan tentu ada unsur eskatologi. Baik. Dengan demikian, maka saya coba mengarahkan bagian ini ke Pendeta Denny Weko. Menurut Pak Denny Weko, bagaimana tatanan dunia yang sekarang ini sudah menunjukkan satu gejala bahwa ada sebuah variabel perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pandangan dunia, sekuler tentunya, sehingga ini menunjukkan bahwa arah kepada tatanan baru itu. Jadi kalau istilahnya itu tatanan dunia baru itu, kita pakai istilah Babel. Jadi tatanan dunia baru itu bahasa lama dari yaitu perlawanan Allah yang disebut dengan Babel. Itu sebabnya di dalam Wahyu juga kan pasal 18 ada Babel. Itu dia. Karena memang ini Babel ini pemberontakan pada awalnya, yaitu di Menara Babel dulu, dan juga pemberontakan pada akhirnya. Isunya adalah sama. Apa sama? Pertama tentang kemanusiaan, ekonomi, dan keseragaman. Itu yang Allah pecahkan supaya jangan orang hanya bergantung satu kekuatan ekonomi, satu kekuatan pemerintahan, dan adanya kehidupan keseragaman. Manusia ini harus disebarkan agar supaya mereka memiliki yaitu etniknya masing-masing, memulai kebudayaan yang berbeda. Dan Allah akan bekerja pada setiap kebudayaan yang berbeda itu. Walaupun intinya bagaimana kebudayaan itu boleh mencapai Allah. Tapi untuk mencapai Allah itu akan terwujud apabila nanti Kristus sudah datang pertama kali. Dan itulah tuh penyebaran daripada Injil. Jadi gejala yang ada saat ini, yaitu gejala yang disebut dengan penyatuan, terutama untuk EIT ini, itu menunjukkan bahwa keadaan Babel dikembalikan. Jadi manusia memberontak kepada Allah itu. Siapa dia? Nah, dia itu yang kita bicarakan yang lalu, yaitu 2 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23 ya gitu. 1 Yohanes ya, bukan 2 Yohanes. Saya bacakan ya ayat itu ya. Silakan. Atau tidak perlu dibaca lagi nih ayat. Dia yang akan datang waktu ya. Kita kan. Soalnya di sini antikristus itu karena dia yang mengatur itu kan. Orang yang akan mewujudkan ini sistem Babel ini kita kenal dengan antikristus dengan pengikutnya yang disebut dengan nabi palsu. Itu kan yang di dalam Wahyu pasal 13. 1 sampai 10 yaitu tentang antikristus itu sendiri, 11 dan seterusnya itulah pengikutnya atau yang menjadi orang yang menjadi kaki tangannya yang dikenal dengan nabi palsu. Nah, untuk mencapai ini maka
dia harus memiliki satu sarana, memiliki satu kebijakan, dan karena itu kemarin kita sudah bicarakan siapa antikristus itu. Nah, ada ide itu akan muncul dari orang Israel. Ya kan? Akan muncul dari orang Israel. Kalau baca itu 1 Yohanes pasal 2 itu. Tetapi di 1 Yohanes pasal 2 kalau kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-23 saya katakan, 18-23, dia tidak mengindikasikan saja hanya orang Israel. Tetapi dia juga sudah mengenyam. Paling tidak dia mendengar dan dia menjadi simpatisan daripada yaitu kekristenan. Itu kalau kita baca dari ayat 20, 21, 20, 23. Jadi orang itu bukan cuma dia berbicara tentang dari bangsa Israel. Kemungkinan besar memang bangsa Israel. Tapi juga kita masih boleh tafsir. Kemungkinan ada juga unsur mungkin dia sudah bersimpatik dengan kekristenan. Karena dia akan muncul dua muka. Nah tipe ini, tipe yang digambarkan sekarang, saya bilang tidak katakan Netanyahu ya. Tapi cara berpikir dan bertindak Netanyahu ini, lihat. Dia di satu pihak, dia partai Likud yang konservatif, tetapi dia punya rangkulannya ke Kristen kuat. Itu sebabnya dia dekat dengan Trump, gitu. Nah jadi tipe begitu yang kira-kira akan muncul sesuai dengan pasal 2 itu. Dan idenya memang betul seperti itu. Kita mau jelaskan jelas tadi Pak Walda kasih pendahuluan. Kalau kita bicara antikristus, yang tadi itu jadi 4 itu besar sebenarnya ya. Ada 4 isu besar dalam isu akhir zaman dan sesuatu yang ditawarkan pada dunia, yaitu bagaimana dunia ini menjadi satu. Memang kalau sejak tahun 2019 pecah sedikit, ada kongsi sehingga itu New World Order, sedikit ada dikatakan New World Order yang terpecah. Itu sejak terjadinya penyerangan Putin terhadap Ukraina. Maka itu ada pecah sedikit dengan kelompok ini. Tetapi sebelum itu, sejak Perang Dunia Kedua, ini nampak sekali dunia ini mau dipersatukan menjadi Babel. Dan itu dipelopori oleh negara-negara besar. Yang Pak Walda sebut tadi itu New World Order. Jadi tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru ini awalnya dari Perang Dunia Pertama. Liga bangsa-bangsa punya ide sebenarnya itu. Bagaimana menguasai seluruh dunia ini. Nah, menguasai seluruh dunia ini, mereka sudah mulai dengan kekuatan melampaui semua negara. Dan itu terlihat daripada bagaimana mereka mengambil yaitu kekuatan untuk mengalahkan Jerman. Mengalahkan Jerman dengan gimana? Perang Dunia Pertama, Jerman itu kuat. Tetapi kemudian ketika Jerman hendak menyerang hampir sebagian besar daripada lawannya, mereka bilang stop. Itu Liga itu bilang stop. Lalu Liga membuat pembagian di situ untuk kalah, dianggap seperti kalah Jerman. Padahal negara Jerman kuat, dia justru menang. Dia ada ambil negara, mesti kebalikan. Itu bagian, umpamanya bagian di mana? Bagian dari dekat Rusia, Polandia, dikembalikan. Ada juga sebagian. Padahal mereka kuasai. Tapi siapa yang berkuasa? Liga yang berkuasa. Siapa Liga ini? Ini dia Liga inilah yang pertama kali menunjukkan mereka adalah kekuatan totaliter di antara negara-negara. Kemudian karena mereka dianggap gagal, maka itu karena terjadi Perang Dunia Kedua digantilah dia dengan apa yang dikenal dengan PBB. Nah PBB ini tapi orang itu, ide itu juga yang mulai dikembangkan sampai saat ini. Sehingga kalau kita berbicara PBB itu ide Babel. Gitu. Cuma over dari Liga ke PBB. Dan PBB ini yang secara diktator dia mau mengatur ini dia.
Karena dengan PBB komunisme masuk di situ, terutama Cina, Rusia masuk di situ, dan negara Amerika dengan apa ini teman-temannya Eropa. Kelihatan ini maksud saya yang hampir berhasil pecah saja, yaitu pada perang Ukraina ini. Oke, Tapi ide tetap ada. Oke, baik. itu hal yang pertama yang saya kemukakan kalau bicara soal itu dia. Baik, Pak Dian. Tahan dulu supaya ini kita bisa rangkum dulu. Sorry, bukan rangkum. Kita lihat secara Masih pelan. lebar, menyeluruh, dan kemudian nanti kita coba sebentar Dapat ingat. ada resume, ya. Saya menuju dulu ke Pak Prof. Posangi. Prof, begini, kalau tadi Pak Denny sudah menyebut di sana dari liga yang berperan memainkan peran di dalam perang pertama, perang dunia pertama, dan kemudian idenya atau gagasannya itu kalau ditarik jauh itu dari Babel, ya. Dan kemudian muncul liga yang tadi disebut oleh Pak Denny. Nanti kita coba gali apa yang dimaksud dengan liga yang disampaikan oleh Pak Denny. Tetapi dari liga itu karena dianggap seperti tidak berhasil, mereka sekarang membentuk United Nation atau PBB yang tadi disebut. Nah, saya melihat begini, Prof. Di United Nation itu kan dia ada beragam. Seperti misalnya World Health International atau World Health Organization, ya. Badan yang menangani kesehatan dunia. Nah, beberapa waktu yang lalu ini ada semacam semacam disease begitu, ya, yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19 yang muncul di Wuhan. Nah, ini di blow up oleh beberapa peneliti bahwa sebenarnya ini adalah salah satu strategi yang dibuat oleh United Nations dengan menggunakan badan yang satu ini, World Health Organization. Saya mungkin dapat memberikan satu ilustrasi seperti ini, Prof. Seperti seorang penambal ban. Dia radius 100 meter atau 200 meter, dia menabur paku di situ. Dan setelah beberapa ban mobil atau kendaraan itu kena, dia datang di situ menawarkan untuk memberikan kebaikan tanda kutip. Tetapi paling tidak dari situ dia sudah memberikan dulu disease-nya gitu. Nah, apakah itu juga adalah bagian dari yang mungkin Pak Denny sampaikan tadi? Silakan, Prof. Jadi Pak Denny tadi sudah jelaskan, sudah hebat, luar biasa, ya. Sekarang itu kesehatan tadi dibilang bahwa itu COVID-19. Apakah ini sama dengan pahlawan? Tapi sedia paku lebih dulu sebelum sampai di tempat lain. Itu memang, ya, siapa yang bisa tahu itu hati manusia. Semua cerita-cerita ini juga bilang hubungan waktu itu dari Amerika yang bawa. Lalu sesudah itu ada laboratorium, macam-macam. Sekarang kita tidak jelas. Tapi yang jelas, yang kita bicara, yang saya mengerti, yaitu apa yang dikatakan oleh kita. Itu saja yang saya mengerti. Dan Al-Quran mengatakan bahwa kita tidak akan ditimpa oleh murka. Saya ingin sharing, apa boleh share? Saya mau share. Oke, silakan, Prof. Oke, jadi saya langsung share saja. Ini, coba ya. Let's share. Oke. Ini saya share gitu ya. Ini yang saya tahu. Lalu Petrus waktu itu dia bawa berita tentang orang. Di Matius 24 itu cerita tentang 7 tahun sengsara. Kemudian di kitab Wahyu cerita tentang kerajaan surga. Jadi saya tidak tahu apakah dia bicara soal 7 tahun sengsara atau bukan. Tapi ini yang saya tahu dari Alkitab. Prof, Terus pada waktu itu, ya. interupsi ini audio agak ketinggalan, boleh di setel dan agak pecah gitu. Audio ya. Iya, ketinggalan. Tapi ini udah agak Boleh.
Boleh, boleh. Oke. Sudah. Terlalu jauh berarti dari itu. Oke. Silakan, Prof. Nah, jadi ini posisi kita mesti tahu kita sedang ngomong posisi mana. Soalnya kalau kita tidak tahu posisi, jadi pusing juga ke kepala. Ya. Kita tahu Petrus waktu pelayanan, dia tidak mengerti penyaliban Tuhan Yesus itu untuk pengampunan dosa. Waktu Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan dan mati itu berbangkit di dalam di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21, sampai Tuhan Yesus bilang, "Ingatlah engkau iblis, engkau tidak mengerti apa yang Tuhan mau." Dia tidak mengerti soal salib. Soalnya kalau Petrus kalau bilang salib, oh selesai, Mesias mau disalib. Sesudah Yesus disalib, Yesus bangkit. Kemudian dia tinggal di dunia 40 hari. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, dia memberitakan Injil. Injil yang diberitakannya itu Injil Kerajaan. Kemudian murid-murid bertanya, "Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya, murid-murid bingung. Tuhan bilang, "Tuhan mau naik dulu." Tuhan naik dan Tuhan bilang, "Tunggu, nanti Pentakosta dia balik ulang." Waktu itu dia mau balik ulang. Ini panah ya. Dia mau datang di Bukit Zaitun sesuai Zakaria 14 ayat 1, Kisah 1 ayat 11. Karena Kisah 1 ayat 11 itu mereka bilang, kamu mau ngapain di sini? Mau turun ulang sama seperti itu. Dan itu sudah dijanjikan di dalam dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia tidak bilang bahwa dia mau balik atau tidak, tapi dia cuma bilang jangan kemana-mana. Dia mau balik 50 hari Pentakosta. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Pentakosta datang, apa yang terjadi di Pentakosta? Mereka bilang mabuk ini orang-orang. Mabuk mereka, bukan main. Sesudah mabuk, Tuhan Yesus jadi datang. Kemudian Petrus bilang dia mau datang. Mereka menolak, mereka kasih masuk penjara Pak Petrus. Ya. Akhirnya mereka ambil keputusan, pilih 7 orang, termasuk di situ Stefanus. Apa yang terjadi dengan Stefanus? Mereka bunuh Stefanus. Ya, memang. Dan pada waktu itu yang diberitakan, apa yang diberitakan? Ya begitu ya babunyi. Diberitakan itu keselamatan semua datang dari orang Yahudi. Sudah Yohanes ditangkap, datanglah di Galilea Injil Allah waktu genap. Kerajaan Allah bertobat. Bangsa Israel disuruh bertobat. Apakah mereka bertobat? Injil kerajaan yang diberitakan. Bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu sejak dari Yohanes Pembaptis. Mereka tidak mau. Apa yang terjadi di dunia ini? Ketika mereka membunuh Stefanus, program untuk mereka ditunda. 7 tahun tidak jadi. Jadi ini perhatikan ini. Ini sebenarnya rencana. Ini yang diketahui oleh Petrus. Terpaksa ditunda. Masuklah Paulus. Paulus memberitakan rahasia semua. Semua bangsa selamat, bukan cuma bangsa Yahudi. Dan itu akan berakhir nanti. Pasal 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, gereja tubuh Kristus naik ke atas. Tinggal selama-lamanya di surga. Itu yang saya tidak tahu. Kalau kita bicara soal di sini, kita tidak akan ditimpa. Tapi kalau kita bicara soal di sini, saya tidak tahu juga. Pak Denny maksudkan dia bicara di zaman ini atau di zaman ini. Saya tidak tahu. Itu saja. Jadi kalau WHO bicara tadi COVID di sini COVID. Di zaman Paulus. Dia tidak bicara di 7 tahun sengsara. Itu saja Pak Walda yang saya boleh sampaikan. Baik, Prof. Saya mengamati bahwa dari penyampaian Prof dalam perspektif yang kita lihat di sini, bahwa ada 2 program yang berbeda, Prof. Ya. Bahwa program Paulus dengan program Petrus itu 2 hal yang tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena terminasinya juga berbeda, sehingga itu tidak bisa disatukan. Begitu, Prof. Ya? Oke, baik. Kalau begitu tahan dulu supaya kita akan tetap berkembang ini. Saya coba ke Pak Samuel Balubun. Kalau kita lihat di sini, Pak,
dalam konteks informatika dan teknologi, dunia itu bergerak cepat dengan kemajuan informasi dan teknologi. Sehingga itu akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dunia di kekinian, ya, yang orang boleh bilang sekarang di zaman GZ, ya, generasi Z. Artinya dunia sekarang sudah bergerak begitu cepat sehingga kita harus bisa juga berkontekstual dengan keadaan yang ada. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita lihat sekarang ini ada istilah dalam ekonomi itu disebut dengan 30, 19, 4, dan 1,4, Pak. Kalau kita lihat, Pak, ada perbedaan yang sangat signifikan ini antara 30 dan 90 dengan 19. Dengan kata lain bahwa ketika kita menguasai IT, maka kita juga bisa mendapatkan dividen, profit, dan sebagainya di sana. Nah, Pak Sen melihat bagian ini seperti apa? Silakan. Ya memang terima kasih Walda. Kalau kita cermati perkembangan teknologi belakangan ini, dia memberikan banyak sekali kemudahan hidup. Dan oleh sebagian besar orang percaya, ya orang Kristen secara umum, ini dianggap sebagai suatu anugerah Tuhan. Dan kalau kita tidak cermati secara mendalam, iblis yang dibilang sebagai bapak yang super cerdik itu bisa saja memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk melaksanakan program tata kendali sistem pemerintahan global sebagaimana yang diuraikan dalam Wahyu 13 ayat 14, 15, 16, dan 17 yang mengisyaratkan bahwa tak seorang pun kecil atau besar, tua atau muda, merdeka atau hamba tidak bisa bertransaksi kalau tidak menggunakan sistem itu. Nah, tentunya bagi orang-orang percaya yang menganut paham pre-trib ya, mereka tidak mendapati ini topik yang menarik karena mereka berasumsi mereka sudah diangkat lebih dulu. Terangkat lebih dulu. Sehingga mereka terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Karena tafsirnya adalah bahwa ada ayat Alkitab yang secara tegas menyatakan bahwa kita ditentukan untuk tidak dihukum. Nah, sehingga dengan demikian, kelompok orang percaya yang memegang prinsip pre-trib akan lebih dulu diangkat. Nah, tantangannya, kita tahu bahwa antikris itu sudah mulai bekerja. Nah, puncak dari pemenuhan ayat yang ada di Wahyu 13 itu prinsipnya wajib. Dia akan mewajibkan semua pemerintahan untuk menerapkan itu. Tetapi sebenarnya prototipenya dia sudah jalankan. Misalnya kalau kita lihat di Swedia, di Amerika, itu sebagian besar orang sudah menggunakan chip yang tertanam di tangan dan di dahi untuk bertransaksi. So, sebagian dari orang-orang ini ya, mereka juga mungkin orang Kristen kalau kita perhatikan dari tampilannya ada yang pakai salib. Mungkin juga dia orang-orang pre-trib juga yang dia bilang, keselamatan itu dijamin pasti. Jadi pakai saja pasti aman. Karena keselamatan tidak akan hilang. Nah, saya juga sudah coba cari di Alkitab, tidak ada jaminan bahwa kalau orang percaya pakai tanda itu, seandainya kalau kami post-trib ya, Pak Walda, kami post-trib, Yesus itu dan Tuhan mengingatkan melalui Yohanes agar kita tidak boleh pakai itu. Karena pakai itu, konsekuensinya kita akan dihukum selama-lamanya. Sehingga karena perspektif orang post-trib itu adalah bahwa dia akan melewati masa kesukaran besar,
maka memperhatikan gejala-gejala politik dan ekonomi global maupun bagaimana sistem teknologi itu dikembangkan untuk memantau, mengawasi, mengelola transaksi keuangan dan lain-lain, ini memberikan tanda bahwa memang nasihat Alkitab yang mengatakan bahwa antikris itu dia sudah mulai bekerja sejak lama dan sekarang semakin dekat. Kita ketahui bahwa pembangunan bait suci yang ketiga kan Israel sudah siap tuh, hampir-hampir semua kebutuhan utamanya sudah siap. Tapi ada syarat pertama yang mesti dipenuhi, yaitu perjanjian 7 tahun. Yang tentunya isi perjanjiannya itu akan memberi ruang dan sekaligus menghadirkan tokoh yang namanya antikris. Karena kita perhatikan semua corak marik tatanan dunia dan keamanan ketika Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan misi utama menghadirkan perdamaian gagal. PBB sekarang pun gagal. Karena perhatian orang sekarang tertuju ke Yerusalem, Israel dan Palestina. Nah, di dalam internal Palestina sendiri terjadi perpecahan. Kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza dan Fatah yang berkuasa di bawah pemerintahan Mahmud Abbas di tepi barat tidak punya kata sepakat dan prinsip pengelolaan negara yang sama. Sehingga ini memperumit keadaan. Nah, dengan kerumitan situasi global baik dari segi ekonomi, politik, dan lain-lain, antikris ini akan muncul sebagai tokoh karismatik yang bakal dipuja dan di-endorse oleh salah satu tokoh agama yang disebut Nabi palsu dalam Wahyu 13. Nah, kebetulan Pak Wala, saya sudah coba untuk buat semacam tampilan ciri-ciri antikris itu seperti apa, dan saya sudah coba analisis apa saja kemungkinan isi perjanjian yang nanti ditandatangani dengan Israel. Baik, Pak. Dalam perjanjian yang kemudian berlangsung dalam 7 tahun, lalu nanti di tengah-tengah itu antikris muncul, dia hentikan itu. Oke. Jadi dia janji dulu supaya dia baru bangun bait suci. Baik. Kalau nggak ada itu nggak bisa bangun. Boleh saya share ya? Ya, Pak Sem, untuk hal itu karena saya lihat tadi penjelasan Pak Sem dengan Pak Pendeta Denny Wakil tadi mirip kepada karakteristiknya, ciri-ciri. Nah, kalau boleh ditahan dulu ya. Ditahan saya dulu, saya coba ke Dr. John Pabisa. Begini Pak John, di area yang dimainkan seperti yang tadi Pak Denny Weku sampaikan bahwa dari liga dari Babel dia menuju ke liga, dari liga dia menuju ke PBB, ya kan? Nah, di PBB itu juga kan ada yang disebut dengan tadi saya sudah sempat tanyakan ke Prof. Jamie mengenai unsur kesehatan. Nah, mungkin Pak Dr. Joni Pabisa dalam dalam perspektif Bapak sebagai dosen di IPDN, bagaimana kalau misalnya kita melihat bahwa di dalam PBB itu juga ada yang disebut dengan international fund, ya, keuangan internasional. Nah, kira-kira menurut Pak Joni sendiri seperti apa? Karena konteks kita tatanan dunia baru dilihat dari perspektif IT dan ekonomi. Nah, mungkin ini yang kita boleh dapat informasi sebagian dari Dr. Joni. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi terkait dengan yang ditanyakan tadi di bagian akhir itu ada slide tersendiri yang saya siapkan. Tetapi nanti pada sesi berikut barangkali saya akan jelaskan. Saya ingin melihat dulu PBB itu dalam perspektif manajemen ya. Manajemen internasional. Itu PBB dibangun berdasarkan minimal 3 teori. Yang pertama governance theory, kemudian global strategic management, lalu conflict resolution models.
Jadi dari tiga teori ini kemudian PBB itu dianggap sebagai lembaga koordinatif global. Oke. Dari segi fungsi manajerial, sebenarnya pertama perencanaan strategis, PBB itu menyusun agenda pembangunan global ya sampai 2030. Dalam hal koordinasi antar negara, itu peran PBB menyatukan suara negara terhadap isu global, iklim, HAM, dan lain-lain ya. Dalam hal resolusi konflik, PBB itu memfasilitasi diplomasi, misi perdamaian, kemudian monitoring dan evaluasi. PBB itu menyiapkan data global seperti data kesehatan, ekonomi, pendidikan, sehingga dibentuklah unit-unit di sana. Lalu standarisasi regulasi, peran PBB itu dalam praktiknya itu membuat aturan internasional tentang pangan, nuklir, dan lingkungan. Kalau kita lihat itu jelas sekali perannya dalam konflik Iran-Israel ya. Bayangkan aja kalau tidak ada PBB ini bisa menjadi hukum rimba ini. Gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya PBB itu memiliki fungsi administratif, teknokratis, dan koordinatif yang positif sebenarnya. Sesuai prinsip sustainability, equality, dan development. Kemudian, di mana letak kekhawatiran teologis dan profetik kita terhadap PBB itu? Jadi sebenarnya PBB itu dipermasalahkan dari sudut profetik, bukan karena fungsinya, tetapi karena arah ideologinya. Nah, nanti kita akan temukan bahwa ketika PBB itu diklaim sebagai bagian dari urutan Babel, Liga, lalu kemudian PBB, itu adalah pandangan dari teologis profetik. Jadi orang-orang yang memiliki pandangan teologi profetik itu adalah ya sama berdasarkan hukum ya, berdasarkan hukum. Jadi dia akan melihat ini ada bahayanya di sana. Dari aspek fungsional sebenarnya PBB itu positif. Koordinasi global, perjanjian pembangunan berkelanjutan, netralitas agama, kemudian ada standarisasi HAM, kemudian penyediaan data global. Sementara yang perlu diwaspadai dari aspek profetik itu sebenarnya mengarah ke sistem satu dunia, termasuk sistem ekonomi. Nanti kita lihat, lalu bisa menjadi platform kontrol populasi dan sistem ekonomi tunggal, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian mengikis peran nilai kekristenan dalam pengambilan keputusan, karena lebih banyak berdasarkan teori-teori sekular seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu kemudian ada redefinisi gender, keluarga, dan etika menurut world view sekuler. Kemudian yang perlu diwaspadai dalam hal data global itu PBB menyiapkan platform bagi digital ID dan kontrol biometrik. Dan memang ini kita lihat sudah ada praktik-praktiknya. Tapi permasalahannya adalah begini, kita akan membahas masalah tatanan dunia baru. Apakah tatanan dunia baru itu otomatis merupakan tanda dibangunnya bait Allah yang ketiga? Dalam materi saya nanti saya akan tunjukkan dan mengkritisi pendapat itu. Saya ulang, dalam istilah teologi profetik, PBB itu dianggap sebagai alat Babel yang secara sah, ya, yang sah secara duniawi, dan tapi berbahaya secara eskatologi. Sehingga demikian saran saya, ketika kita menyikapi tentang keberadaan PBB, maka kita harus memposisikan cara berpikir itu dalam dual perspektif. Yang pertama, perspektif manajerial, itu realitas dunia, dan kemudian perspektif kekekalan rohani dan profetik. Sekali lagi saya katakan bahwa kekhawatiran terhadap keberadaan PBB itu dibangun oleh saudara-saudara yang memiliki paham teologi profetik. Ya, teologi profetik berbeda dengan teologi berdasarkan Injil kasih karunia. Dari aspek manajerial,
PBB membantu negara miskin dan konflik. Itu fakta. Lalu diperlukan dalam global krisis bisa digunakan untuk kebaikan bersama. Tetapi dalam perspektif kekekalan, PBB itu bisa dipakai memang dalam sistem dunia untuk menyiapkan panggung antikristus. Tetapi bukan sistem yang tunduk pada Kristus, gitu ya. Tapi tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi walaupun PBB itu ada dalam perspektif kekekalan, keberadaan PBB itu tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Posisi gereja tubuh Kristus itu nanti saya akan sampaikan pada sesi berikut. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita mengatakan PBB itu merupakan rang historinya dimulai dari Babel, Liga lalu kemudian sekarang, itu adalah posisi teologi profetik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Joni. Jadi kita harus mampu membedakan antara teologi profetik dengan teologi yang lain ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, artinya di sini kita melihat ada semacam perbedaan pandangan masalah pre-trib dan post-trib. Saya sebetulnya belum berada dalam posisi itu kita membicarakan. Hanya saja kita hanya melihat seperti yang beberapa waktu yang lalu Pak Pendeta Denny sampaikan, ada semacam gejala-gejala yang muncul dari persiapan. Walaupun sebetulnya dari pernyataan Pak Sen bahwa gejala itu sudah semakin kental diperlihatkan begitu ya. Nah, ingin saya tanyakan kembali ke Pak Pendeta Denny bahwa tadi Pak Denny menyampaikan ciri-ciri Pak mengenai antikris itu sendiri. Mungkin kalaupun misalnya memang dia akan hadir, tadi sempat singgung ya, ada apa ya, Pak Denny tadi menyebut satu nama. Kalau boleh saya sebut tadi, kalau tidak salah, Benyamin Netanyahu, yang ada kemiripan dengan hal-hal yang nanti mungkin saya pikir kita terlalu cepat untuk menyampaikan nama, kalau paling tidak kita hanya menyampaikan ciri-ciri saja Pak. Dan nanti indikasinya seperti apa. Silakan Pak Den melanjutkan tadi yang disampaikan. Jadi ciri-ciri apa yang Pak Denis temukan tentu berdasarkan Alkitab dengan kondisi yang ada saat ini di kekinian. Silakan Pak. Oke. Ciri-cirinya kan saya sudah kemukakan bahwa antikristus itu akan menguasai dunia. Itu kita semua akan sepakat. Karena itu tertera dalam Alkitab. Bagaimana dia menguasai dunia? Yaitu pertama dia ada kekuasaan. Kalau dalam Daniel pasal 9 dia disebut seperti raja. Jadi dia ada kekuasaan. Lalu kemudian dia menguasai kekuasaan dunia dengan juga dia menguasai ekonomi. Nah, dan juga nanti dia juga akan menguasai yaitu agama dengan isu perdamaian. Karena ketika Yesus datang orang akan lagi isu damai, saat itu katanya Yesus datang. Nah, jadi ini isu perdamaian ini itu berkenaan dengan humanisme. PBB ini dia punya dasar itu adalah humanisme. Nah, memang kita mungkin tidak langsung mengatakan bahwa PBB itu antikristus, tapi gejalanya ke arah penyatuan seperti Babel itu ada di gerakan PBB. Seperti ini, saya kasih contoh ya. Ini Amerika ini adalah negara yang kuat. Tetapi yang memegang peran di Amerika itu bukan negara. Kenapa bukan negara? Karena bank sentralnya itu adalah swasta. Nah, itu. Jadi itu bank sentral. Kalau kita itu Bank Indonesia. Kalau mereka itu FD. Lupa saya. Pokoknya mereka itu bank sentralnya itu dia. Itu adalah swasta. Kenapa mesti swasta? Ya, okay. Ini persoalan dua presiden ditembak itu dia gara-gara persoalan antara lain mau kembalikan dia ke bank negara. Mulai dari Abraham Lincoln, kemudian Kennedy. Tidak boleh negara itu dikuasai oleh swasta. Nah sekarang PBB ini dikuasai oleh siapa? Dia itu berkuasa atas negara-negara. Lalu siapa dia? Itu bayangan. Kalau di Amerika negara kuat dikuasai oleh swasta,
Demikian juga ini PB dikuasai oleh swasta. Banyak kali orang bilang ini cuma teori konspirasi. Saya sudah kemukakan lain lalu. Kelihatan konspirasi, tapi faktual itu ada. Itu negara bayangan yang ada di Amerika, negara bayangan yang ada di dunia. Negara bayangan yang ada di dunia inilah yang dikatakan ada seorang yang memerintah. Dan karena pemerintahan inilah maka dia bisa menguasai dan menundukkan dunia. Saya sebut Netanyahu tadi, ciri-ciri seperti Netanyahu. Tapi mungkin lebih dari itu orang itu. Saya kira ya, lebih dari itu. Tetapi dia antara keagamaannya, konservatifnya, tetapi juga untuk toleransi kepada Kristen. Nah itu dua itu dia yang ada seperti itu. Nah kalau ini ada, itu yang menandakan bahwa ini 1 Yohanes pasal 2 itu, yang saya ungkapkan tadi, boleh jadi orang itu akan muncul dari sana. Begitu. Pasti dia mesti dari Israel. Karena dia mesti menguasai bait Allah. Dan dia punya nabi. Dia punya nabi. Yaitu dalam Wahyu pasal 13. Jadi itu ciri-cirinya ya. Jadi ini contoh paling bagus sekali lagi itu negara Amerika. Dan contoh paling bagus negara Amerika ini negara yang memang ditaklukkan oleh swasta dunia. Negara yang paling banyak hutang di dunia itu yang tidak terbayarkan itu Amerika. Kenapa? Negara Amerika negara hutang terbesar di dunia, melebihi semua negara. Dan dia seperti tidak mampu membayar ini untuk membangkrutkan Amerika. Negara harus tergantung kepada itu pemerintah bayangan. Dan itu yang saya saksikan di Amerika. Saya masuk di situ. Sampai nama saya pun dikena karena mau goyang itu, mau coba angkat itu. Tidak boleh orang Amerika angkat itu. Karena dulu umpamanya orang Amerika bertahan. Tidak boleh semua rahasia harus diketahui oleh negara. Nanti kalau ini bocor bagaimana? Karena sampai uang di bank dulu itu Amerika tidak boleh tahu kami punya uang di bank. Masih tetap rahasia pribadi. Jadi soal kepribadian masih ada. Tapi dengan terjadinya 9/11, ya itu 9/11, maka Presiden Bush bilang, kalau kamu lagi merahasiakan, yaitu sesuatu terhadap negara, termasuk hak pribadimu kamu rahasiakan, maka kami akan kecolongan sama seperti 9/11. Sejak itu diketok di Amerika. Kalau begitu kami tidak lagi boleh. Semua rahasia dibuka saja. Karena itu sekarang pemerintah boleh tahu berapa kita orang punya doi di bank. Orang hal-hal yang sangat pribadi itu boleh. Kenapa begitu? Ini semuanya mau ambil supaya apa yang dikatakan di Alkitab semua teridentifikasi. Dan itu mulai dari Amerika. Amerika yang bikin itu. Dan itu yang bekerja bukan di Amerika. Dia bekerja di bawah satu lingkup yang jelas yang kita sebut dengan the globalization, itu dia. Jadi gerakan globalisasi ini ada di belakang PBB. Gerakan globalisasi ini ada di belakang Liga Arab, Liga bangsa-bangsa dulu. Jadi itu dia punya indikasi bahwa mengapa saya katakan PBB seperti itu, karena itulah caranya, sarana mereka untuk dapat menguasai lebih mudah tentang suatu dunia ini. Dan itu memang kita orang mesti lihat tuh geopolitik yang seperti ini. Ya, maka itu saya bilang kita mesti ikuti perkembangan semua, termasuk yang terakhir yang saya katakan tadi, bahwa ada sedikit di New World Order ini sedikit mengalami hambatan oleh karena ada pecah kongsi yang ini antara Rusia dan Amerika. Saya kira itu gejala yang nyata. Kalau orang bilang tidak begitu, tapi nyata kok seperti itu. Cuma memang karena mungkin kita berbeda pandangan pre dan post, ya. Karena kalau saya post kan, jadi kita bisa melihat seperti itu. Nah kalau pre itu selalu melihat seperti bahwa ini yang belum ada. Tapi biar kita katakan belum ada, tapi gejalanya sudah ada. Jangan lupa, teori munculnya raptor itu kan teori masih mana begitu satu ayat mau menghapuskan begitu banyak nubuatan yang ada dalam Alkitab.
Ini rapture ini kan teori dari siapa namanya Derby. Yang Derby melihat 1 Timotius pasal 4 ayat 17, kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 17 bisa merubah satu tatanan yang begitu terprofesi, yang begitu panjang. Nah, itu yang kita harus selidiki. Nggak perlu kita harus ini yang benar. Itu namanya tafsiran. Umpamanya kalau bahasa Inggris yang kali, kalau terjemahkan, kita akan bertemu di awan-awan. Saya sudah kemukakan lalu. Apakah itu awan dalam pengertian awan harfiah? Tidak mungkin toh, kita sudah diubahkan bertemu dengan Kristus, dikenakan manusia baru, tubuh baru, kita masih bertemu dengan awan dunia. Tidak mungkin. Kalau di bahasa Inggris dia jelas clouds itu dia, atau the great itu dia. Ada Alkitab bahasa Inggris semua diterjemahkan the great. Mereka tidak terjemahkan Indonesia malah angkasa. Tidak. Dia berterima tentang the great, yaitu kemuliaan di mana Kristus akan bertemu dengan kita. Oke? Dan kemudian dia akan berlanjut, itu dia. Nah, saya kira memang ya kita mesti lihat dari patokan itu. Kalau kita lihat dari patokan itu, bahwa memang itu sebabnya saya melihat kecenderungan gejala ini ada sekarang. Dan dunia itu ke arah situ. Saya kira itu yang boleh saya tambahkan kalau dipertanyakan soal ini. Ya, terima Terima kasih kasih. jawabannya, dan saya mendapat ada clue yang disampaikan oleh Pendeta Denny, namun masih terbatas pada lebih strict ya. Sebenarnya siapa yang dimaksud tadi, dia yang akan menyatakan diri itu. Memang belum menyatakan diri secara apa ya, frontal dan secara konkret. Itu nanti tunggu waktunya. Oke, saya melihat bahwa ini bagian dari panggung sandiwara yang sedang dimainkan oleh si dia. Saya coba ke Prof. Jenny Posangi. Prof, kalau tadi Prof katakan bahwa berbicara tentang program Allah di bumi yang disebut dengan the New Jerusalem dengan Uranus itu dua hal yang berbeda, dan itu sudah beberapa waktu juga kita bahas, kita bedah itu, dan Prof begitu kekeh dengan pandangan tadi ya, seperti menggunakan kacamata kuda ini, Prof. Minta maaf. Nah, kira-kira ada hal yang bisa ditambahkan menyangkut persiapan-persiapan yang dapat dikatakan bahwa PBB sebagai representasi dari gejala-gejala yang sudah ditunjukkan, sehingga lewat International Monetary Fund, ya kan? Baru kemudian ada WHO, World Health International Organization, baru dengan ekonomi, baru tadi dengan Pak Disa juga tadi sampaikan, UNESCO bermain di sana. Nah, menurut Prof sendiri, kira-kira pandangan dari Prof melihat bagian ini dalam eskalasi yang terjadi seperti apa? Silakan. Sorry, mic masih ketinggalan, Prof. Masih ketinggalan? Suara, iya, iya. Oh, pakai headset ya? Beberapa Iya, waktu pakai headset. Oh. Tunggu, atau ganti headset manual aja. Boleh. Silakan. Soalnya untuk pakai headset yang Saya mute dulu ya. pakai headset ya. Silakan, Bro. Jadi tadi kalau gejala-gejala ya oke lah, manusia, tafsir, pemikiran, no problem. Tapi kalau memang Alkitab, saya tetap berpegang pada yang mengatakan bahwa kita mesti ortotomeo, atau lurus, membagi dengan tepat. Kalau kita mencampur antara Petrus dengan Paulus, kita yang jadi bingung sendiri. Sebab kalau Paulus jelas sekali tulisannya itu hanya dari Roma sampai dengan Filemon. Jadi Alkitab itu kita harus bedakan to dan for. To us itu Roma sampai Filemon. Tapi kalau for us seluruh Alkitab. 2 Timotius 3:16. Segala firman yang dihilangkan Allah berguna untuk ngajar.
dan jadi kita tetap membedakan Paulus. Coba bayangkan Petrus saja tidak mengerti itu, mati kubur bangkit. Petrus sampai bilang Tuhan, kiranya dijauhkan, jangan sampai aku. Tuhan Yesus bilang, hanyalah engkau iblis. Coba saudara buka di Matius pasalnya yang ke 16 ayat 21. Jelas sekali, Tuhan Yesus marah kepada Petrus karena Petrus tidak mengerti soal mati kubur bangkit. Petrus saja untuk pengampunan dosa, apa yang dia katakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobat, baptis, terima pengampunan dosa, baru terima Roh Kudus. Tapi Paulus bilang apa? Dengar Injil keselamatan. Apa tuh Injil keselamatan? Mati kubur bangkit. Kalau sudah dengar, kemudian percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung dia punya jaminan. Dan jaminan itu dijamin lagi sesuai dengan 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 9, tidak akan ditimpa oleh murka. Tidak ada. Murka Allah itu jelas sekali ada dua. Yang pertama yaitu 7 tahun sengsara, dan yang kedua yaitu Gehenna, lake of fire. Itu. Jadi kami percaya demikian, kami mengikuti to us yang ditulis oleh Paulus, Roma sampai Filemon. Tapi Alkitab itu for us. Kalau saudara tidak percaya kata to dan for, saudara search, cari di Google. Apa what is the difference between to and for? Di situ. Yang itu kita lihat. For itu untuk pelajar saja. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi, Prof. tetap masih mengingatkan kita pada rightly dividing the word of truth. Ya, Prof. Artinya dengan kita bisa membagi secara tepat dan benar, itu akan membentuk satu perspektif yang lebih menempatkan posisi secara proporsional. Apa dan siapa. Seperti yang tadi disinggung for dan to. Nah, itu yang mungkin agak lebih boleh dibilang itu sangat menjadi ampuh begitu ya. Perbedaan antara to dan for. Gitu ya, Prof. Oke. Baik. Saya coba ke Pak ini dulu, ke Pak Semi Balubun. Pak Sam, begini, kalau kita mencermati dari angka yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ekonomi dunia sekarang ini, pendapatan Amerika itu kurang lebih sekitar 30 triliun per tahun, Pak. Sementara dolar, 30 triliun dolar per tahun. Dibandingkan dengan Cina yang 19 triliun dolar Amerika per tahun. Sementara Eropa, dalam hal ini Jerman, kemudian Inggris, Prancis, mereka itu ada dalam angka 4. Ini bukan presentasi, tapi angka, Pak. Data yang diperoleh 4 triliun dolar Amerika. Sementara Indonesia ada di angka 1,4 triliun dolar Amerika per tahun. Nah, saya melihat begini, Pak. Ada satu filosofi yang mengatakan ketika kita menguasai IT, informatika, dan teknologi, maka kita akan menguasai ekonomi dunia. Nah, saya melihat dengan satu pandangan seperti itu, dengan pertimbangan antara lain misalnya. US sekarang mengembangkan aerospace dan sedang memperbaiki laboratorium, bahkan konon mereka akan membuat kantor pemerintahan yang ada di luar angkasa. Ini Amerika. Baru kemudian mereka juga menggunakan AI, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan manusia yang mengacu pada kemampuan mesin atau robot untuk memecahkan persoalan. Nah, demikian juga dengan mereka mengembangkan biotek seperti obat-obatan, cloning, dan lain-lain. Nah, saya melihat bahwa Cina juga tidak ketinggalan dengan hal itu. Mereka mengejar dengan pola adalah e-commerce yang sedang mereka mainkan.
Nah, jadi artinya kita tidak bisa mengabaikan bahwa Cina ini sedang memainkan peran penting di dalam geopolitik yang ada sekarang ini, Pak. Pak, saya memandang seperti apa? Silakan. Ya, jadi memang kalau kita lihat negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang besar seperti Amerika, Cina, kemudian juga Rusia, mereka bukan cuma berkembang dalam hal finansial, tapi juga dalam teknologi dan juga persenjataan. Nah, sementara ada sekian banyak negara di dunia yang menderita kekurangan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan uh, layanan ekonomi, ketidakseimbangan fungsi-fungsi sosial budaya, dan lain-lain, karena tingkat kesejahteraan penduduk di tiap negara ini berbeda. Dan ini akan kemudian menyebabkan misi PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia gagal total. Nah, untuk itu, melalui platform seperti misalnya tahun 2020, seluruh negara di dunia sudah mulai melaksanakan program pendataan penduduk dunia secara digital. Dengan target semua orang di dunia itu harus punya data digital, sehingga secara keseluruhan dengan misi UN Sustainable Development Goal yang hampir semua negara sudah mengadopsi dan juga sudah meratifikasi program perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, secara sistematis ini dia mengerucut ke arah sana. Sehingga dengan sendirinya laju pertumbuhan ekonomi dari negara-negara seperti Amerika yang karena Donald Trump itu dia seorang nasionalis, mungkin dalam waktu dekat kalau misalnya masa pemerintahannya berubah, berbalik ke kelompok partai Demokrat yang pro ke globalis, akan terjadi proses percepatan untuk mendorong PBB lebih dengan penjualan ini. So, uh, tiap negara sekarang juga didorong untuk mengembangkan mata uang digital. Nah, yang jadi tantangan seperti uraian Pak Walda tadi, nilai tukar setiap mata uang antar negara juga berbeda. Sehingga ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Bagaimana mungkin saya membeli sepotong pisang goreng di Indonesia, harganya 1.000, tetapi di Amerika harganya kalau dikonversi ke nilai rupiah, mahal sekali. Padahal dengan pisang yang sama, yang mungkin digoreng dengan minyak yang relatif sama. So, atas dasar itu PBB mendorong untuk semua orang itu dia cerdas. Isu-isu global untuk mengajak orang sehingga dia bebas dari uh, sensasi rasa nasionalismenya dan berpikir global. Jadi dengan tema seperti pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, isu-isu global warming, dan lain-lain, itu bagian dari strategi propaganda atau civil engineering untuk merasa kebersamaan sebagai warga dunia yang harus hidup bersama-sama, harus saling berbagi, dan sistem yang dibangun dengan program UN Sustainable Development Goal ini akan kemudian dengan sendirinya memastikan bahwa kekayaan dari negara-negara maju dan berkembang, negara-negara maju terutama seperti China, kemudian Rusia dan Amerika, itu bisa dibagikan ke semua negara-negara yang berkembang maupun negara miskin. Nah, Pak Walda bisa bayangkan kalau misalnya semua orang di dunia ditawarkan chip, dan di dalam chip itu dengan konsep kayak BLT subsidi, semua orang di dunia kasih 5 juta untuk nilai rupiah aja, 5 juta per orang. Semua orang akan membawa diri pasangkan chip. Hanya orang Kristen yang memahami Alkitab yang akan terhindar dari itu. Ya kalau orang operatif kan sudah terangkat lah, jadi sudah enak di surga. Jadi ya itu nggak perlu dipikirkan. Tapi yang kami yang bakal tinggal, kami ingin memastikan kami paham dengan tanda-tanda ini, dan kami siapkan diri kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, seperti 5 gadis bijaksana. Saya kira itu gambaran umum. Oke, baik, Pak. Saya melihat ini ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Denny Weku, Pak ya. Namun tahan dulu. Saya sebelum saya ke Pak Dr. Joni Pabise, tadi kalau tidak salah Pak Sen ingin juga memberikan sedikit saja Pak karakteristik dari Antichrist itu sendiri. Silakan Pak.
Oke. Jadi antikris ini dia akan punya karakteristik seperti ini. Mungkin menambahkan kepada ini tadi. Yang pertama, dia itu pemimpin karismatik yang cakap berorasi. Kalau kita bicara pemerintahan kayak di Wahyu 13, itu berarti ini kan kita bicara tentang tokoh politik dunia. Jadi kalau tahulah orang politisi, mereka tuh kalau ngomong kan selalu berapi-api dan meyakinkan ya. Tak ada jembatan pun dia bilang akan saya bangun jembatan kalau terpilih. Nanti kalau terpilih lupa lagi. Nah, yang penting rakyatlah percayalah dulu dengan janjinya. Seperti itu juga pola antikris. Dia akan janjikan kesejahteraan, kemakmuran. Kayak yang ada di program UN Sustainable Development Goal. Yang kalau di kampung saya di OEL di Kebesar Besar, nah, itu udah balihonya udah dipasang oleh pemerintah desa. Clear. Untuk pendidikannya, ekonomi keuangannya, perbankannya semua udah clear. Kemudian dia itu sebagai diplomat yang ulung sekali ya. Dia mampu menjadi tokoh yang mempersatukan semua pihak yang berkonflik di dunia. Yang jadi sentral, Pak, dia bisa menyelesaikan konflik Timur Tengah. Jadi di dunia ini sekarang ada banyak konflik di kawasan Afrika. Ada banyak orang Kristen dibantai, tapi tidak ada media yang memberitakan itu. Di Syria saja misalnya sekarang banyak orang Kristen celaka, tapi tidak ada media. Semua perhatian fokus hanya ke Israel dan Palestina, konflik Timur Tengah. Nah, jadi dia ini akan bisa menyelesaikan konflik Timur Tengah, khususnya Israel dan Palestina. Jadi kita nanti identifikasi aja. Kalau sebagian tafsir dari Rabi yang sekarang ada di Israel ya, itu Donald Trump dari sistem perhitungan gematria itu memenuhi syarat dari nama Donald Trump. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh yang bisa menghadirkan pembangunan bait suci. Tetapi itu juga tafsir dan kita terbuka untuk semua kemungkinan. Kemudian tokoh ini juga dia akan mendapat kekuasaan dari sistem global. Artinya PBB akan mengidentifikasi dia sebagai pemimpin yang membawa solusi, memecahkan permasalahan di berbagai masalah, entah ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Sehingga dia akan dapat dukungan dari banyak negara. Dan kemungkinan besar platform PBB inilah yang akan dipakai untuk mengendalikan pemerintah. Sekarang kan semua pemerintahan sebenarnya sudah menyerahkan hak keseluruhan ke PBB ya, karena semua program sekarang nanti didikte oleh PBB, termasuk ya untuk bidang kesehatan aja, untuk menyatakan keadaan pandemi, semua kementerian kesehatan di dunia standar instruksi dari WHO. Bayangkan tuh. Nah, kalau kita ingat salah satu menteri kesehatan kita, Ibu Siti Fadila Supari ya, sering sekali berseberangan dengan pemikiran kelompok ini yang mencoba untuk mengendalikan dunia dengan kampanye-kampanye tentang kesehatan dan isu-isu kesehatan. Jadi saya kira ini sedikit gambaran saja. Ada 4 karakteristik yang mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita ikuti perkembangan Timur Tengah, perkembangan global, tokoh ini akan muncul. Baik, Pak. Artinya karakteristiknya sudah ada, tinggal menentukan siapa orang yang terpenuhi dari 4 ini. Iya, Pak. Betul, Pak. Kita lihat dari beberapa pemimpin dunia, sudah bisa memprediksikan, walaupun sebetulnya kita tidak bisa untuk membuat suatu kesimpulan pasti, Pak ya. Iya, betul, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya menuju ke Pak Dr. Joni Pabisa. Pak, kalau tadi saya katakan bahwa Indonesia masuk di sekitar 1,4 triliun, Pak, per tahun US dollar. Nah, itu saya melihat begini, Indonesia juga cukup memungkinkan untuk bisa bermain di geopolitik, geoekonomi ya. Kenapa? Karena Indonesia ini punya SDA, sumber daya alam yang disebut dengan semikonduktor, ya. Jadi kalau semikonduktor ini kan baterai-baterai ini yang beberapa tahun yang lalu itu waktu pasca masih Presiden Joko Widodo itu sangat begitu kekeh untuk mengusahakan satu wilayah yang kaya dengan
bahan baku. Menurut Pak Dr. Joni, dari konsep ekonomi dunia, dapatkah Indonesia bisa bermain di ranah dunia atau hanya berada di dalam regional Asia Tenggara atau Asia saja? Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih. Sebelum saya mengarah ke sana, saya ingin mengomentari dulu kekeliruan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Weko yang mengatakan bahwa rapture itu adalah teori yang dikembangkan atau ditemukan oleh Darby. Ini sesuatu yang sangat keliru karena bagaimana mungkin Darby membuat teori sementara Alkitab lebih dulu mengatakannya gitu. Ataukah memang Darby lebih dulu lahir dibandingkan dengan kebenaran Alkitab? Kalau memang Darby lebih dulu lahir dibandingkan kebenaran Alkitab, maka itu sangat mungkin. Jadi menurut saya ini kekeliruan terbesar ketika dikatakan rapture itu adalah teori Darby. Sementara dari kata Latin rapturo artinya diangkat secara tiba-tiba. Jadi dari bahasa Yunani itu kan harpazo. Ya, dalam 1 Tesalonika sebagai rujukan tadi 1 Tesalonika 4 ayat 17 akan diangkat itu harpazo. Jadi rapture itu sebenarnya adalah istilah teknis yang merujuk pada pengangkatan tubuh Kristus secara mendadak. Kalau argumennya mengatakan bahwa bagaimana mungkin satu pendapat akhirnya bisa membatalkan pendapat yang lain. Itu sangat mungkin, Pak. Karena entitas kasih karunia, entitas tubuh Kristus itu berbeda dengan entitas Israel. Jadi kalau kemudian kebenaran-kebenaran yang disampaikan sebagai pengwahyuan langsung kepada Paulus itu berbeda dengan ilmu kerajaan, maka otomatis di saat sekarang itu bisa membatalkan, Pak. Gitu ya, nanti dalam slide saya ada di sana. Jadi ulang, rapture itu adalah istilah teknis yang merujuk pada pengangkatan tubuh Kristus secara mendadak dan supranatural ke langit, Pak. Sebelum murka Allah dijatuhkan ke dunia yang kemudian disebut sebagai masa tribulasi. Jadi peran John Darby itu sebenarnya bukan penemu ya, karena masalah rapture itu sudah disampaikan sebelumnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Satu teori yang kemudian menjadi dasar kita itu berita yang sangat penting misalnya. Ya, Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Itu kan kemudian memposisikan kebenaran-kebenaran lain itu tidak menjadi berarti di masa kasih karunia. Jadi itu wajar-wajar saja dalam keabsolutan Allah sebagai pemilik wahyu. Oke, terkait dengan Indonesia, apakah bisa memainkan peran penting dalam era kekinian, itu sangat dimungkinkan, Pak. Karena didukung oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi Indonesia memang yang sangat strategis gitu. Tapi itu jawabannya Pak ya sangat mungkin. Jikalau dibolehkan juga saya ingin share screen sehingga posisi pembahasan kita ini itu jelas ya. Apa sih sebenarnya itu tatanan lama dan tatanan dunia baru. Dan saya akan memperlihatkan beberapa kegagalan-kegagalan cara menafsir tanda-tanda yang saya lihat itu berkembang sekarang bagi orang-orang penganut teologi profetik gitu. Oke, minta tolong kalau ada yang bisa bantu share screen. Ya, tapi bisa tolong. Sudah. Ini saya sudah. Oh, Pak. Atau tidak bisa Joni. Saya coba saja. Ya. Iya, bisa. Agak kesulitan juga ini. Saudara kita lagi di jalan. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Coba. Ya. Oke. Kita lihat ya. Sebenarnya tatanan dunia lama itu karena saya diperkenalkan sebagai dosen IPDN dengan background keilmuan tersertifikasi manajemen dan kemudian bertambah dengan ilmu teologi, jadi saya akan mencoba mengkolaborasi dan mengelaborasi itu.
Jadi ketika bicara tatanan dunia lama, sebenarnya itu adalah sebuah struktur dunia yang berdasarkan di mana setiap bangsa itu berdaulat, memiliki hukum sendiri, dan ada nilai-nilai lokal yang dimiliki. Serta ada warisan moralitas Judeo-Kristiani di mana ada kesamaan nilai-nilai moral dan etika umum dalam agama Yahudi dan agama Kristen saat ini. Misalnya kasih sayang, keadilan, saling menghormati, dan saling menghargai sesama. Tatanan dunia lama itu bicara kedaulatan bangsa, itu setiap negara punya konstitusi dan pemerintahan sendiri. Akar etikanya, akar etika agama itu pada sistem moral yang banyak didasarkan pada agama, terutama nilai Alkitab. Struktur keluarga itu sangat tradisional sebagai pusat tatanan sosial. Sementara ekonomi bebas itu masih pada hak kepemilikan secara personal dan kapitalisme terbatas. Terkait dengan kebebasan berpikir, itu ada ruang untuk agama, kritik, dan kebudayaan berbasis etika lokal. Kemudian tatanan dunia lama mempertahankan pluralisme bangsa, di mana mengakui dan menghargai keragaman budaya, agama, etnis, dan bahasa dalam satu negara. Jadi tatanan dunia lama itu sebenarnya bukan penyatuan global. Bagaimana dengan tatanan dunia baru? Jadi sistem globalnya itu sistem global terpusat ya. Lalu kemudian dicoba-coba melihat bahwa PBB itu bisa menjadi sarana di sana. Dari aspek manajemen, tatanan dunia baru itu sah-sah saja terjadi. Karena memang harus ada yang mengatur dunia ini. Tetapi kalau bicara ciri-ciri antikris, itu saya belum melihat bahwa itu ada sekarang ya. Jadi sistem globalnya terpusat yang mengupayakan penghapusan batas-batas bangsa, jadi tidak ada lagi batas bangsa, integrasi ekonomi secara digital, satu sistem kendali, dan pada tingkat ideologis sekularisasi total. Jadi dari aspek manajemen seperti ini. Lalu kemudian globalisme politik, setiap negara punya konstitusi dan pemerintahan sendiri. Ideologi tunggal, sistem moral banyak didasarkan, tadi ya itu masih tatanan dunia lama itu. Kemudian apa yang berubah dalam tatanan dunia baru? Nah, ini yang kemudian nanti bisa didistribusi barangkali pendapat narsum yang lain. Digitalisasi besar-besaran, ya semua sektor, baik pendidikan, perbankan, kesehatan, itu semua terdigitalisasi. Ya, perubahan model ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi berbasis data dan algoritma. Kemudian ketidakpastian global itu kecenderungan menuju deglobalisasi dan regionalisasi supply chain. Kemudian dari aspek teknologi informasi itu berkembang kecerdasan buatan AI dan otomatisasi menggeser pasar tenaga kerja. Web3, blockchain, desentralisasi data itu memberikan kontrol kembali ke pengguna, cyber security dan seterusnya Pak ya. Kemudian ada remote work. Dalam hal disrupsi rantai pasok global, ya di sana ada kripto dan lain-lain. Apalagi Amerika sekarang sudah mulai mengembangkan itu ya dalam tatanan dunia baru. Saya belum mengaitkan dengan apakah ini kemudian menjadi tanda-tanda eskatologi bagi bangsa Israel. Nanti kita lihat dalam bahasan selanjutnya. Keterhubungan IT dan ekonomi itu terjadi inovasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi baru. Dalam hal ini Indonesia ketinggalan Pak. Tetapi rupanya dari segi startup di digital itu mulai tumbuh juga, dan kita melihat bahwa ada upaya pemerintah untuk segera mengatasi ketertinggalan itu dengan membuka program-program studi yang baru. Kemudian negara dengan ekosistem teknologi informasi kuat seperti itu. Tapi dari aspek ketersediaan sumber daya, kesediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan kemudian upaya posisi politik Indonesia itu sangat memungkinkan kita memainkan peran bukan hanya di Asia tetapi di dunia. Saya meyakini itu Pak. Saya akan menunjukkan Pak, kegagalan kelompok-kelompok yang mengklaim pembangunan bait Allah ketiga itu sudah dekat. Kegagalan pendekatan teologi profetik di dalam menafsirkan tanda-tanda pada waktu itu yang kemudian mengklaim bahwa sudah akan terjadi pembangunan bait Allah ketiga.
Misalnya tahun 67 itu Pak ya, itu setelah perang 6 hari, Israel menguasai Yerusalem Baru, Yerusalem Timur dan Bukit Bait Suci. Nah, kelompok ini kemudian mengklaim bahwa Bait Allah ketiga akan segera dibangun dengan kebenangan Israel itu. Lalu kemudian mereka menyiapkan batu pertama dan melakukan upacara simbolik pembangunan bait. Apa kenyataannya bahwa batu tersebut tidak pernah diizinkan masuk dalam bait suci karena larangan dari pemerintah Israel. Ini untuk menghindari konflik agama. Upaya simbolik mereka ditentang keras oleh komunitas Muslim yang ada di sana dan bahkan oleh otoritas Israel sendiri. Konsekuensinya apa? Itu bisa memicu ketegangan internasional dan kekacauan politik di Yerusalem. Dan selama lebih dari 50 tahun sejak itu, proyek ini tidak hanya berputar pada aksi simbolik dan parade keagamaan. Proyek itu hanya berputar pada aksi simbolik dan parade keagamaan tanpa realisasi konkret hari ini. Itu kegagalan mereka. Lalu kemudian kita lihat ada satu buku eskatologis yang betul-betul laris yang ditulis oleh Lindsay ya, tahun 1970. Jadi penulis ini menafsirkan bahwa bait Allah ketiga pasti akan dibangun sebelum tahun 80-an sebagai syarat kedatangan antikris dan pengangkatan gereja. Itu kata buku itu. Ia kemudian menghubungkan Israel 48, perang Timur Tengah dan sistem dunia sebagai tanda-tanda. Inilah kekhasan dari profetik ya. Apa kenyataannya? Tidak ada bait dibangun hingga kini. Dan tak satu pun dari prediksinya terbukti. Tahun-tahun berlalu dan bahkan pembacaan tanda-tanda geopolitik yang disebutkan menjadi tidak relevan. Apa konsekuensinya? Meskipun buku ini menjual lebih dari 30 juta kopi, banyak yang kecewa dan menjadi skeptis terhadap nubuatan. Para pembaca yang kemudian merasa disesatkan pada harapan palsu, bukan justru bertampak pada pertumbuhan iman. Kita lihat ada Zionis Kristen Amerika dan pendanaan proyek bait, ya bait suci. Nah, ini mulai ada dana ini. Tokohnya itu John Heck, Pat Robertson itu. Mereka mengklaim bahwa mereka meyakini pembangunan bait ketiga adalah kehendak Tuhan dan bahwa dukungan terhadap Israel saat itu adalah bagian dari rencana Allah. Banyak gereja di Amerika mengirim donasi untuk template institut di Yerusalem itu dan kemudian mendanai alat ibadah, pakaian iman dan proyek rekonstruksi bait. Dan apa yang terjadi? Kenyataannya adalah dana dan dukungan mengalir selama lebih dari 30 tahun, tetapi tidak ada satupun fondasi bait yang dibangun. Israel sendiri tidak menyetujui pembangunan bait secara politis karena akan memicu perang suci. Apa konsekuensinya? Fokus gereja-gereja ini bergeser dari Injil kepada proyek politik dan simbolisme keagamaan. Dia mengaburkan misi penginjilan dan mempersempit Injil kasih karunia menjadi agenda Israel sentris. Ada lagi template institut. Kalau tadi mendengarkan beberapa penjelasan itu saya sudah bisa mengaitkan dia itu mengambil akarnya dari mana. Jadi sebenarnya template institut itu adalah organisasi utama yang mempersiapkan bait ketiga. Apa klaimnya? Menyatakan begini, mereka telah membiakkan lembu merah yang dibahas pada pertemuan yang lalu ya. Itu murni sesuai bilangan 19 sebagai syarat penyucian tempat kudus dan iman. Klaim utamanya tahun 97 misalnya, lembu merah ditemukan, tetapi gagal karena ada bercak putih. Tahun 2018, klaim dari Texas, gagal saat dewasa karena tumbuh rambut lain. Karena lembu merah itu tidak boleh ada warna rambut lain. Tahun 22, klaim lembu sempurna dikirim dari Amerika Serikat ke Israel. Memang ini perlu didiskusikan karena sampai saat ini sudah 3 tahun, sampai tahun 2025, lembu merah itu masih dalam tahap eksperimen, mau ditunggu. Seharusnya sudah bisa digunakan itu. Ya, seharusnya bisa digunakan, tapi mereka belum menggunakan. Ada apa mereka belum menggunakan? Memang di Israel itu terpecah ya dalam dua pendapat. Karena ada yang mengklaim bahwa lembu merah itu bukan impor. Harusnya itu benar-benar murni dari Israel. Tapi kita ada data ya, yang kemudian menguatkan bahwa mengapa Israel tidak menggunakan lembu merah itu dalam kerangka pembangunan bait Allah yang ketiga. Jadi ini gagal lagi kalau kita menggunakan referensi tersedianya lembu merah. Kenyataannya semua hewan gagal memenuhi syarat halakik hukum Taurat Yahudi yang sangat ketat.
Kalau kita kan tidak ketat ini, karena mungkin kita bukan Yahudi ya, sehingga ketika diinformasikan lembu merah, wow kita sudah dari kaum teologi profetik itu sudah senang sekali. Tapi hukum Taurat Yahudi yang sangat ketat itu jangan tunggu dulu, mau lihat dulu perkembangannya seperti apa. Pada waktu tahun 2022 itu diimpor dari Texas itu umurnya belum genap 3 tahun. Syaratnya harus 3 tahun. Baru dilihat apakah ada rambut lain atau tidak. Bayangkan dari tahun 2022 umur 2 tahun. Sekarang sampai umur 2025 itu sudah 5 tahun. Tapi belum digunakan juga lembu merah. Jadi hingga kini tidak ada hewan yang sah digunakan untuk penyucian dalam rangka pembangunan Bait Allah ketiga itu. Apa konsekuensinya? Berkali-kali menciptakan hype media dan harapan palsu. Itu bisa merusak kredibilitas institusi dan menurunkan semangat para pendukung. Ada lagi film, ya, menghitung mundur perang Harmagedon, ya, untuk menyambut Bait suci itu. Jadi klaimnya dalam film dan konferensi mengklaim bahwa Bait akan dibangun dalam dekade 90-an atau awal tahun 2000-an. Sering munculnya teknologi dan krisis global. Seiring dengan munculnya teknologi dan krisis global. Beberapa bahkan menyebut bahwa Mesias atau Antikris akan segera menyatakan diri di Bait. Nah, sekarang mohon maaf, sudah dikatakan bahwa tanda-tanda itu sudah ada. Saya tidak sependapat dengan itu. Apa kenyataannya? Semua prediksi mereka gagal total. Tidak satupun yang tergenapi. Banyak tokoh berubah posisi atau menghilang dari sorotan. Apa konsekuensinya? Jemaat terbawa suasana emosional tapi tidak bertumbuh secara spiritual. Gereja menjadi tempat film eskatologis, bukan pengajaran kebenaran dan kasih Kristus. Jadi, apa yang terjadi ketika kita hanya bergantung pada tanda? Kekasan teologi profetik yang berdasarkan nubuatan, dan kemudian menghubungkan tanda-tanda itu dengan nubuatan. Masalah utamanya itu fokus pada simbol dan politik. Dampaknya itu bisa menyimpang dari Injil yang murni, dari Injil kasih karunia saat ini. Ketergantungan pada prediksi itu berpotensi menimbulkan kecewaan dan iman yang goyah. Pendanaan proyek profetik itu kemudian akan mengaburkan penggunaan dana gereja yang seharusnya untuk pelayanan kasih. Sensasi dan kebingungan doktrin. Jemaat tidak bertumbuh dalam firman, hanya dalam ketakutan atau euforia. Jadi saya sudah menjawab tadi secara singkat, tapi kemudian menjelaskan lebih jauh. Nanti pada sesi berikut, saya akan menjelaskan apakah mungkin profetik itu berlangsung pada saat masa anugerah ini juga berlangsung. Apakah itu mungkin? Nanti pembahasan saya akan menyentuh ke sana. Saya kira demikian Pak Walda, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jody yang sudah memaparkan panjang lebar